Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada sebuah pernyataan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, yakni Bapak Panji Gumilang. Sebagaimana pernyataan beliau yang ini kontroversi, baik sama-sama kita dengarkan terdahulu, setelah itu baru kita komentari. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti. Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Ya, sahabat dirahmati Allah, dalam video tersebut menurut Bapak Panji Gumilang, kitab suci umat muslim ini ya bukan ucapan yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melainkan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan dari wahyu. Beliau mengatakan, ini bukan kalam Allah, tapi ini adalah kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan daripada wahyu. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Beliau mengatakan adapun Panji mengatakan dirinya memiliki landasan soal pernyataan tersebut. Menurut hal ini telah disampaikan Nabi Muhammad SAW melalui lisannya. Nabi Muhammad sudah mendeklarasikan zalikal kitabu la raiba fih. Itu Nabi Muhammad yang mendeklarasikan itu, kata Bapak Panji Gumilang. Kemudian beliau menyebutkan lagi, jika Allah berbicara dengan bahasa Arab, maka ia khawatir orang yang tidak mengerti akan kesulitan terhadap memahaminya. Kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu, kata beliau. Gak ngerti, Gusti Allah gak ngerti artinya. Dia mengatakan demikian. Jadi dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, melainkan itu adalah kalam Nabi Muhammad SAW yang didapat dari wahyu. Dan kata beliau, nanti kalau seandainya Allah itu berbahasa Arab, nanti bingung kalau ketemu orang Indramayu. Nah, sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan dari Bapak Panji Gumilang ini sebenarnya ya bisa dibilang sangat kontroversi ya. Sebagaimana, dan ini sangat bertentangan dengan firman Allah taala. Banyak ayat yang mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini ada dalam Quran surah At-Taubah. Baik, kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Dan Allah mengatakan, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah Ta'ala, yakni Al-Quran. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, yang dimaksudkan dengan kalamullah di dalam ayat tersebut adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Dalam ayat ini kata kalam atau firman disandarkan kepada kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan kalam firman bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, yang terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala seperti makhluk. Akan tetapi sesuatu yang ada pada Allah sebagai sifat baginya, dengan demikian kalamullah atau Al-Qur'an dalam ayat ini bukanlah makhluk. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang menerangkan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa la tajida min dunihi multahada. Ini dalam Quran surah Al-Kahfi. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Nah, perhatikan garis bawahi kata-kata ini. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidaklah sesuatu disebut sebagai wahyu kecuali itu adalah firman. Sedangkan sudah diketahui dari penjelasan di atas bahwa firman-Nya itu bukanlah makhluk, melainkan itu adalah firman Allah taala. Dan sangat jelas dalam ayat ini Allah katakan sendiri, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Nah, kalau Bapak Panji Gumilang tadi mengatakan itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Dan dalam ayat ini Allah tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israila aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini mengkisahkan kepada Bani Israel sebahagian besar dari perkara-perkara yang mereka berselisih tentangnya. Dan dalam ayat ini disebutkan bahwa di antara isi Al-Quran itu adalah kisah sebagian perkara, sedangkan yang mengkisahkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah disebut kisah di dalam konteks ini melainkan berupa ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya itu ada beberapa dalil yang bisa menguatkan bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah taala, bukan perkataan Nabi, melainkan Al-Qur'an itu adalah firman Allah taala yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.